Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Pinky dari hadir kembali menyapa Anda dalam kesempatan yang sangat istimewa ini. Bagaimana tidak? Malam hari ini pemirsa, kita akan berjumpa dengan sebuah komunitas, di mana komunitas ini keren sekali. Mereka tuh menyebut dirinya sebagai penggiat anti riba. Waduh, langsung saja saya akan memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir di studio. Mereka ini adalah anggota dari Karib. Apa sih Karib itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang pertama saya akan perkenalkan, beliau adalah Bapak Ahdan Haris Setiawan. Assalamualaikum Pak Ahdan. Waalaikumsalam Mbak Pinky. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Senang ya kita berjumpa lagi akhirnya. Dan kali ini Pak Ahdan tidak sendiri ya Pak ya, karena Pak Ahdan mengajak ada Mas atau Bapak ini ya penyebutannya ya? Masih muda Mbak? Masih muda, aja. Kakak berarti. Mas Handika Karnawan. Iya. Betul ya Mas Handika, apa kabar? Alhamdulillah baik sekarang. Sehat ya Mas ya? Ini pertanyaan penting loh zaman sekarang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Berikutnya adalah Ibu Istiqomah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah merdeka Mbak. Merdeka dari apa Ibu kalau boleh tahu? Dari riba insya Allah. Dari riba, Masya Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Ibu ya, karena sekarang saya akan menuju ke Pak Ahdan. Pak Ahdan ini kan disebut sebagai teman-teman berasal dari komunitas Karib, betul ya Pak ya? Tema kita itu kan solusi mudah, lunas, hutang, dan bebas riba. Wah ini menarik nih. Mungkin boleh jelaskan dulu, Karib itu apa Pak? Iya, jadi Karib itu singkatan dari komunitas anti riba. Ya. Komunitas anti riba. Nah, orang-orang yang ada di komunitas ini biasanya dipanggilnya sahabat Karib. Gitu sahabat ya. Karib, sahabatnya penggiat anti riba. Iya, jadi karena kita ini kumpulan dari orang-orang yang sadar tentang dosa riba. Ya, jadi kita ini mayoritas dulu orang-orang yang terjebak pada riba dan kemudian sadar tentang dosa riba, kemudian kita pengen berhenti dari riba itu, sekaligus kita juga pengen berbagi dengan banyak orang, mensosialisasikan supaya mereka banyak orang yang terjebak riba itu bisa terbebas dari hutang dan riba. Jadi awalnya ini adalah orang-orang yang mungkin tanpa disadari, karena proses begitu ya Pak ya. Awalnya proses tanpa sadar ternyata masuk dalam kehidupan yang berhubungan sama riba. Lalu kemudian mengenal bahwa ternyata ada yang tidak berhubungan dengan riba. Nah tapi sebetulnya kok konsep riba itu sebetulnya apa Pak Ahdan? Ya, riba itu sebenarnya ya selama mengambil selisih atau mengambil lebih dari uang atau bunga lah, biasa kita nyebutnya sebagai bunga ya. Jadi kan terutama kalau saya tuh kan dulu latar belakang saya pengusaha ya. Pengusaha ini kan susah sekali untuk bisa terbebas atau terlepas atau jauh-jauh dari yang namanya riba. Betul, karena bagaimanapun juga kita harus struggling ya kalau jadi pengusaha. Apapun dilakukan supaya tetap bisa survive. Betul, jadi dulu itu kita berjuang habis-habisan untuk mengembangkan usaha, bagaimana caranya supaya kita ini bisa usahanya berkembang. Tapi kadang-kadang kita terhambat dengan masalah modal sehingga mau nggak mau kita masuk dalam jebakan riba. Dan ternyata memang dalam perkembangannya itu ya riba sendiri ternyata itu oleh Islam itu dilarang gitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya riba itu diharamkan. Nah, itulah yang kemudian waktu itu membuat kesadaran saya terutama bahwa saya ini sudah berjuang untuk bagaimana kita ini mengembangkan usahanya, tapi kita juga tentunya pengen dunianya selamat dan pengen akhiratnya selamat. Nah, ternyata riba itu haram. Jadi kalau kita udah di dunianya udah berjuang habis-habisan, ternyata akhiratnya nggak aman gitu ya. Maka kemudian saya sadar tentang riba ini dan kemudian mencari solusi bagaimana caranya supaya kita cepat bebas hutang riba. Nah, dan ternyata banyak sekali teman-teman yang juga persoalan yang sama. Apalagi kemarin di masa pandemi ya, di mana perusahaan-perusahaan banyak yang collab ya, yang mulai collab, kemudian PHK juga banyak. Kemudian orang-orang yang lapangan kerja juga semakin sedikit, ya. Sementara mereka banyak di antara mereka yang punya tanggungan, dan itu buat mereka itu sebuah masalah ketika dalam kondisi seperti itu, dan itu menjadi beban berat bagi mereka. Akhirnya banyak kita sharing, berdiskusi. Nah, kemudian
ya sama-sama kita pengen berhenti dari riba, maka kita bentuklah itu Baik. komunitas anti riba. Ini menarik sekali untuk lebih mengenal lebih dekat mengenai riba, apa itu riba dan apa dampaknya untuk kita sehingga membuat teman-teman yang bergabung dalam Karib, sahabat Karib ya katanya begitu, komunitas anti riba ini kok semakin memperkokoh hubungan mereka dan semakin berupaya agar bisa mencari solusi mudah lunas hutang dan yang pasti bebas riba ini pemirsa. Anda ingin tahu, kami punya tayangannya untuk Anda. Salim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ahalallahu al-ba'i wa harramu riba. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari hutang dan riba. Dosa riba adalah dosa besar yang paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya riba itu memiliki 73 pintu, dan pintu terendah dari riba seperti anak yang menjinahi ibu kandungnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, kalau kita melihat di luar sana orang berzina, dosa besar. Bahkan kata Nabi, sekali zina 40 tahun bahkan hingga 70 tahun hancur amal-amalnya. Nauzubillah. Tapi ternyata dosa riba lebih besar lagi, saudaraku. Mengerikan sekali dosa riba. Dan yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham yang dimakan dari hasil riba, entahkah dia minjem uang dengan cara riba, entahkah dia meminjamkan uang dengan cara riba, entahkah dia jadi saksi ataupun dia menjadi sekretarisnya, menulisnya, apapun itu kata Nabi, semuanya hum sawaun, sama saja kata Nabi, pelaku riba. Dan 1 dirham yang dimakan dari hasil riba itu, ibarat kalau dirupiahkan sekarang ini 70.000, itu lebih besar kata Nabi daripada berzina 36 kali dengan pelacur. Nauzubillah summa nauzubillah. Sangat mengerikan saudaraku. Dan yang mengerikan lagi apa? Yang ketiga, ketika aku kata Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika aku sampai di langit ke-7, aku melihat kilat, petir, badai, dan aku melihat sekumpulan manusia kata Nabi SAW yang perutnya besar sebesar gunung, yang terlihat dari luarnya, di dalamnya berisi ular berbisa semua. Nauzubillah. Lalu aku tanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Lantas kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka adalah para pemakan riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah 278-279, Allah menjelaskan, dosa riba diperangi Allah dan Rasulnya, biharbi minallah wa rasulih, tidak ada yang menang. Tidak akan. Siapapun itu, tidak akan ada yang menang ketika Allah dan Rasulnya sudah memeranginya. Dan itu jikalau melakukan dosa riba, nauzubillah, summa nauzubillah, tidak akan ada yang menang, saudaraku. Mengerikan. Diperangi Allah dan Rasulnya. Ini satu-satunya dosa, yaitu riba. Dan yang paling mengerikan apa? Dosa riba bisa menghanguskan seluruh amal-amal kita. Salat kita, sedekah kita, puasa, zakat, umroh, haji, amal kebaikan kita yang kita lakukan bisa hangus semua. Apa dalilnya? Di dalam Al-Baqarah 275. Ayatnya panjang dijelaskan tentang riba. Dan di akhir ayatnya dijelaskan, ini bagi mereka yang sudah mengetahui, yang sudah tahu, tapi melakukannya. Pinjam dengan cara riba, jelas dosa. Meminjamkan dengan cara riba, jelas dosa. Kredit, riba. Saudaraku, jikalau kita tahu dan kita melakukannya, ancaman Allah datang. Al-Baqarah 275 di ayat akhir. Dan barang siapa yang kembali menghalalkan, artinya mereka sudah tahu, tapi kembali menghalalkan, mengulanginya lagi, ulangi lagi, nggak apa-apa, coba lagi sedikit, terus diulang-ulang dosa riba, kata Allah apa? Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara-saudaraku, sangat mengerikan sekali. Mari, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar riba? Walaupun saat ini masih melakukan riba, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hentikan, stop, jangan melakukannya lagi, dan hijrah kita dari riba. Yakin beli sesuatu, kendaraan, mobil, apapun itu, kita bisa cash, jangan dengan cara kredit. Insya Allah selalu ada solusinya. Allah akan berikan solusinya kepada mereka yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dan sudah banyak saudara kita yang hijrah dari riba. Hidup ini singkat, hidup ini sebentar. Jangan gadaikan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang secuil.
Dan sebentar ini saudaraku, kita bertobat kepada Allah. Dan mari kita sama-sama berjuang untuk hidup lebih berkah dan bebas riba. Insya Allah, semoga Allah berkahi kita semua. Saya Muhammad Aji Sopandi, sampai ketemu. Dan semoga saudaraku dibersihkan oleh Allah dari dosa hutang riba. Dan semuanya sehat, sukses, kaya, berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi sudah diberikan penjelasan ya pemirsa, mudah-mudahan apalagi sekarang di bulan yang suci ini membuat kita semakin termotivasi bahwa tidak mungkin untuk bisa lepas dari riba. Dan karena itulah temanya juga sangat sesuai sekali, terutama untuk Anda yang semakin meyakini diri bahwa tidak ada, tidak mungkin untuk lepas dari riba. Dan kalaupun lepas dari riba bukan berarti maka Anda masuk akan terperosok dalam kebangkrutan begitu. Dan ini sudah kami hadirkan mereka-mereka yang merupakan bagian dari Karib atau komunitas anti riba. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Aziz Sopandi kurang lebihnya mengenai apa riba, kenapa kita harus lepas dari riba, dan ternyata apa keuntungannya kalau kita sudah lepas dari riba. Untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa, pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi dan kita masih bersama dalam solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Kita juga masih bersama dengan Karib, komunitas anti riba. Di studio sudah hadir ada Bapak Ahdan Haris Setiawan, ada Mas Handika Karnawan, dan juga ada Ibu Istiqomah. Nah, kembali lagi ke Pak Ahdan. Pak Ahdan tadi kan sudah disampaikan ya sama Ustadz Aziz Sopandi. Sudah dijelaskan dosanya riba apa, terus bagaimana kita sebaiknya harus segera lepas dari riba. Lalu kemudian sebetulnya keuntungannya kita itu sebagai seseorang yang lepas dari riba itu apa juga sudah dijelaskan. Nah, tapi banyak orang yang takut untuk melepaskan kehidupan yang berhubungan sama riba, takutnya nanti malah mempersulit dalam bisnis, dalam usaha. Nah, Pak Ahdan sendiri pada saat transisi mengalami itu sempat merasakan tidak, Pak? Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ya tentang riba tadi ya. Jadi riba itu ternyata sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam saja sebenarnya. Di agama lain seperti Kristen atau Katolik itu juga ada. Di Yehezkiel pasal 18 ayat 13 juga membahas tentang ada riba. Juga ya, Pak ya? Dan kata-katanya riba memang. Memang kemudian, disebut riba. Ya, di Imamat pasal 25 ayat 36 sampai 37 juga membahas tentang itu. Jadi saya baru paham ternyata itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Makanya di komunitas anti riba ini juga banyak orang-orang dari berbagai macam agama, karena ini memang lintas agama. Ada yang pendeta, ada yang orang dari Hindu dan sebagainya. Nah, saya sendiri ketika saya tahu dosa riba yang seperti itu ya, dosa riba yang mengerikan menurut saya, itu membuat saya tuh agak shock sebenarnya. Ya, karena waktu itu kita punya hutang itu kan dengan senang hati. Awalnya itu tidak membayangkan dosa sebesar itu kan. Itu untuk tujuan berbisnis ya, Pak ya? Iya, tujuan berbisnis kan. Nah, kadang-kadang kan kita memaksakan diri memaksakan bahwa kalau bicara modal belum ada, ya bagaimana caranya biar ada modal kan. Solusinya adalah hutang. Padahal sebenarnya usaha itu bisa saja dimulai tanpa hutang gitu. Nah, ketika saya sadar dosa riba seperti itu, padahal kita ini dulu karena kita hidup ini pengen selamat dunia akhirat, maka setiap tahun saya berangkat umroh. Dari tahun 2013 setiap tahun saya berangkat umroh. Jadi hutang riba tetap ada, tapi berangkat umroh juga tetap dilaksanakan. Kan pengen selamatnya dunia akhirat waktu itu kan begitu ya. 2017 berangkat haji, tapi begitu tahu dosa riba seperti itu, shock saya. Maka saya benar-benar bertaubat, kemudian minta petunjuk sama Allah untuk bisa dibukakan jalan supaya saya cepat bisa lunasi hutang riba. Pada saat itu pernah mengalami hutang yang harus diselesaikan sampai senilai berapa, Pak? Hutang saya terakhir terakhir kalau hutang saya pernah lebih besar daripada itu. Jadi hutang saya terakhir itu 3,2 miliar. 3,2 miliar, tapi pernah lebih besar daripada lebih besar daripada itu. Nah, itu harus segera diselesaikan berarti pada saat itu, Pak? Betul, ya. Makanya cari solusinya bagaimana. Nah, alhamdulillah saya ketemu sebuah solusi. Ternyata untuk melunasi hutang ya karena faktanya dari apa yang saya kerjakan atau usaha yang saya jalankan ini kan bahkan kadang hanya cukup untuk bayar bunga saja. Hutangnya nggak berkurang. Pokoknya tetap ya. Maka solusinya adalah tambah sumber penghasilannya
melalui sebuah usaha yang tanpa hutang. Jadi udah punya usaha utama, ditambah lagi ada Tambah usaha lagi tambahan sumbernya. lagi untuk Kan sebagai memang- keran penghasilan. Kan memang persoalan hutang itu kan karena kebutuhannya kadang lebih besar daripada pendapatannya. Nah itu dia, benar, gaya hidup tuh kadang tuntutannya besar Pak. Itu. Maka ya solusinya bukan hutang, karena ternyata hutang itu bukan solusi. Hutang itu cuma memindahkan masalah saja dari masalah yang satu ke masalah yang lain, berganti masalahnya gitu ya. Baik, berarti Nah. Pak Adan pada saat itu akhirnya menemukan solusi untuk membuka usaha baru. Iya. Nah, waktu itu langsung menemukan solusinya atau Bapak ada proses dulu, mencari dulu apa yang harus dilakukan? Secara kebetulan sebenarnya saya itu dikenalkan sebuah solusi hanya oleh seorang anak SMA waktu itu justru. Anak SMA, Anak SMA. Yang saya lihat ini, wah ini keren nih solusinya nih. Modalnya kecil yang pasti terjangkau, tetapi potensinya Masya Allah luar biasa. Yeah. Maka saya pikir ya sudahlah, saya ambil keputusannya, kemudian saya serius saya jalankan, dan alhamdulillah hutang terakhir 3,2 miliar itu nggak nyampe setahun bahkan sudah lunas. Wah, ini nggak sampai setahun 3,2. Berarti kasih tahu Pak, apa yang dikenalkan sama anak SMA itu? Nah, ternyata memang saya sendiri punya niat untuk bagaimana bebas hutang riba. Kemudian anak SMA itu memperkenalkan sebuah perusahaan yang punya visi juga sama, membantu umat bebas hutang riba. Ada ya? Iya. Ada perusahaan seperti itu ya? Namanya PT BES, ya, PT itu BES. Bandung Ekosinergi Teknologi. Nah, itu adalah punya visi membantu umat bebas hutang riba. Ini kayak klub gitu ya. Kemudian setelah saya pelajari, Masya Allah, visinya keren, membantu umat bebas hutang riba, misinya itu melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Wow, memang miliarder 1.000 baru, miliarder 1.000 targetnya kan begitu. Misinya seperti itu, dan punya moto juga keren. Motonya itu Go Berkah No Riba. Go Berkah No Jadi memang Riba. pas banget dalam masa pencarian saya ketemu sebuah perusahaan yang memang ini cocok banget dengan apa yang saya harapkan. Jadi Go Berkah No Riba itu punya mana bahwa kalau kita mencari rezeki itu rezeki yang berkah. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain harus tinggalkan riba. Karena riba itu haram, tidak akan ada keberkahan di dalam sumber yang haram itu nggak akan ada keberkahan. Makanya saya begitu mantap saya jalankan, dan memang modalnya cuma murah. Ya, tapi potensi rezekinya besar. Nah, itu berapa murah Pak? Kalau disebutkan boleh? Kalau modal sih paling kecil cuma 2.100.000. Modal 2 juta mau mulai bisnis 2 juta Pak? Makanya itu kan nggak ada apa-apanya sebenarnya. Untuk bisnis modal 2.100.000 itu mau bisnis yang sangat murah, sangat kecil. Paling tinggi pun hanya 62 juta. Modal 2 juta bisa mengembalikan hutang senilai 3,2 miliar. Ya, karena saya ambil waktu itu yang paling tinggi 62 juta. 62 juta itu pun kecil karena saya punya usaha itu modalnya miliaran semua. Ya. Ya kan, modal Hutangnya saya aja miliaran segitu ya semua. Pak? Ini cuma 62 juta, tapi Masya Allah potensinya Masya Allah luar biasa. Boleh tahu Pak, berarti yang PT BES ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Ya, PT BES itu adalah perusahaan penjualan langsung. Ya, perusahaan penjualan langsung. Ya, kantornya ada di Bandung ya. Ini perusahaan ini luar biasa Mbak Pinky. Jadi kemarin itu di ajang Helmi Atamimi Award kita mendapatkan 3 penghargaan. Ya, PT BES mendapat 3 penghargaan. Yang pertama adalah sebagai Member Growth of the Year, artinya perusahaan yang punya pertumbuhan mitra yang paling banyak. Kemudian the Best Growing Company, jadi perusahaan yang pertumbuhannya juga paling bagus, dan kita punya produk-produk yang keren, maka kita mendapatkan penghargaan namanya The Best Product of the Year. Jadi produk-produknya juga keren. Nah, PT BES ini kan perusahaan penjualan langsung ya. Penjualan langsung itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Kalau perusahaan konvensional sebelum sampai ke konsumen kan biasanya melalui promosi nih ya. Promosinya melalui televisi, melalui billboard, baliho, radio dan sebagainya. Dimana kita tahu sendiri biaya promosi pakai artis lagi. Ya, artisnya mahal juga. Modal besar kan untuk gitu ya. ke promosi akhirnya. Nah, sehingga orang-orang yang melihat itu, mereka beli itu murni hanya sebagai konsumen saja. Ya, konsumen itu ya memang hanya murni sebagai konsumen. Sementara di perusahaan penjualan langsung, karena namanya penjualan langsung berarti dia tidak melalui promosi-promosi yang dilakukan oleh orang lain, oleh artis dan sebagainya.
Nah, siapa yang mau berperan sebagai artis, ya maka dia berhak mendapatkan rezeki kayak artis tadi, gitu ya. Artisnya PTBS. Kalau di konvensional itu kan artisnya kan harus jelas nih yang memang sudah punya track record sebagai artis yang bagus biasanya yang diambil. Tapi kalau di perusahaan penjualan langsung, artisnya siapa saja bisa, asalkan mau mempromosikan. Maka kalau dia mau berperan sebagai artis, dia tidak hanya bisa menjadi konsumen yang mau mempromosikan, maka dia berhak mendapatkan rezeki-rezeki yang luar biasa. Sesimpel itu Pak, semudah itu, dan ternyata kita juga bisa langsung mendapatkan keuntungan. Betul, setiap orang pada dasarnya bisa. Makanya kalau di kita ini dalam faktanya ya, di dalam waktu yang tidak lama, hanya dalam 2,5 tahun saja, itu sudah ribuan orang yang kemudian sudah bisa terbebas dari hutang riba, bahkan dia bisa beli kendaraan cash, beli rumah cash gitu. Tanpa hutang. Tanpa hutang. Semuanya otomatis. serba cash. Serba cash. Ini sangat menggiurkan sekali. Nah, kalau pada saat Pak Ahdan bergabung, itu berarti berapa tahun yang lalu, Pak? Mungkin boleh 4 tahun yang lalu. 4 tahun, Pak? 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu. Pada saat 4 tahun yang lalu, pada saat proses pertama Pak Ahdan menjual secara langsung, apakah itu ada tantangannya tersendiri atau ada kesulitan tersendiri? Ya, karena saya ini melihat bahwa yang namanya orang menjual ya bahasanya ya, karena saya ini kan sebelumnya juga punya usaha properti. Ya, saya pernah... Masih jalan Pak propertinya? Sudah enggak sekarang. Fokus yang ini? Ya, sekarang ada usaha lain lagi sih ada usaha sebenarnya. lain lagi, luar biasa. Tapi sudah nggak pakai utang gitu ya, kalau dulu pakai utang kan. Nah, jadi dulu di usaha properti juga kan sama tantangannya. Bahkan kadang-kadang penolakannya itu lebih merepotkan karena ketika kita tawarkan rumah, kan jualan properti itu belum rumah jadi, masih gambar kan. Nah, orang yang melihat tuh pengen desainnya ganti desain macam-macam, sudah kita ganti desainnya, kita hitungkan ulang dan sebagainya, kadang-kadang juga nggak jadi. Nah, di jualan juga sama, semuanya di sini kita jelaskan ke orang juga belum tentu terjadi transaksi. Tapi kalau kita semakin sering kita menjelaskan, semakin sering kita melakukan menawarkan kepada orang lain, ya pasti prosentasenya akan lebih banyak kan gitu. Dan kalau bersama PTBS itu ada banyak cara sih sebenarnya. Ada contohnya, paling setidaknya Pak, ada 3 cara. kalau yang favoritnya Pak Ahdan apa nih Pak? Kalau saya kan gini, prinsip sebuah bisnis itu adalah membangun jaringan. Kan prinsipnya ini semua bisnis itu baru akan bagus ketika dia mampu membangun jaringan. Artinya ketika dia punya tim marketing yang banyak, artinya memasarkan banyak. Maka itulah yang saya lakukan di bisnis penjualan langsung. Saya membangun tim marketing sebanyak-banyaknya. Ya, ketika kita membangun tim marketing sebanyak-banyaknya, maka pasti akan terjadi omset yang besar juga. Baik. Meskipun dari setiap marketing omsetnya kecil, tapi karena jumlahnya besar, akhirnya kita juga akan mendapatkan omset yang besar juga. Ini menarik nih, Pak Ahdan membangun sebuah jaringan tim marketing yang banyak. Nah, kalau tim marketingnya banyak, berarti produknya itu produk apa sih yang ditawarkan? Karena ini kan penjualan secara langsung. Nah, tentunya Anda juga penasaran ya pemirsa, karena kalau seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa dalam waktu 4 tahun, Pak Ahdan itu sudah berhasil untuk melunasi hutangnya 3,2 miliar dan bahkan sudah membangun usaha yang baru dengan tanpa hutang. Oke, nanti kita akan kenalan dengan produk-produk yang disebutkan tadi itu pemirsa. Tentunya tetaplah bersama dengan kami dalam Solusi Mudah Lunas Hutang dan Bebas Riba. Solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Tentunya ini menjadi sebuah solusi juga bagi Anda yang ingin hidup dengan bebas dari riba, bebas hutang, dan tentunya dengan cara yang tidak memberatkan. Nah, sekarang langsung saja kita akan menyapa nih yang berikutnya adalah Bu Istiqomah. Bu Istiqomah tuh katanya backgroundnya PNS ya? Betul. Aslinya PNS? Aslinya ibu rumah tangga. Oh, ibu dan rumah tangga. PNS. Oke, side jobnya PNS. Ya. Pekerjaan utamanya ibu rumah tangga. Nah, apa yang membuat Bu Istiqomah tertarik untuk mencoba bidang yang tentunya dijalankan oleh teman-teman dari Karib ini, sahabat Karib? Sahabat Karib. Ya. Basically karena seorang ibu rumah tangga dan juga seorang PNS, di mana kegiatan saya, rutinitas saya pasti padat. Dari hari Senin sampai Sabtu itu mesti mikirin kantor. Nah, sementara kehidupan kita semakin hari semakin bertambah, kebutuhan semakin bertambah, pendapatan saya hanya sebagai seorang PNS. Nah, di situ dituntut kita untuk bisa gimana caranya untuk bisa menambah income. Karena apa? Jujur Mbak, saya itu sebagai seorang PNS, sebelum saya mengenal komunitas anti riba ini,
saya itu punya SK, nggak pernah ada di rumah. Lu kemana Bu SK-nya? Disekolahkan. Biar pinter. Pintar. Maksudnya disekolahkan itu berarti dipakai buat jaminan ya Bu ya, untuk pinjaman. Betul, itu sudah menjadi rahasia umum para PNS, mayoritas seperti itu. Dan luar biasa Mbak, begitu kami mengenal komunitas ini, keberkahannya luar biasa. Kita satu demi satu ya, yang namanya hutang mulai bisa kita lunasin ya. Yang dulunya kita punya impiannya nggak berani tinggi-tinggi, di sini alhamdulillah kita bisa menggapai impian itu satu persatu dan bisa mengupgrade impian-impian kita. Wow. Seperti itu. Jadi Upgrade impian tuh keren loh Bu, Ya. karena kan kadang-kadang kita punya batasan ya, mana Betul. mungkin bisa begini, jadi mimpi hanya sebatas ini. Betul. Tapi ternyata bisa upgrade setinggi yang dulu tidak pernah dibayangkan. belum pernah dibayangkan. Alhamdulillah ketika mengenal ini bisa mengupgrade dan impian-impian itu bisa terselesaikan. Tapi mayoritas yang pertama adalah saya kepingin banget untuk bisa melunasin hutang itu, ya. Dalam waktu singkat jujur Mbak, 8 bulan ketika saya berada di komunitas ini, SK saya tadi yang 29 tahun nggak pulang, bisa duduk manis sekarang ada di rumah. 8 bulan Ibu? Iya, 8 8 bulan saja. 8 bulan saja. Dan selain itu Mbak, kita bisa memiliki aset itu tanpa riba, ya. Dulunya Aset kalau apa Ibu contohnya? misalnya kita pengen memiliki sepeda motor, mobil, rumah, gitu kan, kita butuh yang namanya tadi riba, cicil kredit gitu ya, apalagi PNS, gajinya tanggal 7 mesti udah koma, ya, Koma maksudnya Ibu? udah habis gitu, Oh, karena udah yang koma orangnya. Karena habis. tanggal 7 udah habis, udah Iya. koma. Karena apa? Kan potongannya banyak Mbak, ada angsuran ini, angsuran itu, belum lagi yang koperasi. Ini mungkin yang di rumah menyaksikan juga sambil mengangguk-angguk. Iya, iya, sama. Mungkin sebagian mungkin pengalamannya sama seperti saya, mungkin ya seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah selain tadi kita bisa mengupgrade mimpi, kemudian bisa melunasin hutang, menambah aset, itu yang paling menggembirakan bagi kami seorang PNS ya. Tapi yang lebih ke depan lagi, kita bisa bermanfaat bagi banyak teman-teman Mbak ketika kami berada di komunitas ini ya. Jujur seperti visi dan misi dari perusahaan, ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba, kemudian ingin melahirkan miliarder-miliarder baru ya kan, dalam setiap tahunnya bisa 1000 miliarder ya. Alhamdulillah di sini kita punya teman, ternyata teman sana sini juga ada hutang ya. Keberadaan kita di antara teman-teman itu insya Allah bermanfaat Mbak ya kan. Mengajak Kenapa? untuk Mengajak bebas. mereka untuk bisa terbebas dari hutang dan riba. Kita mengenalkan solusi yang ada di komunitas anti riba ini, itu yang paling utama Mbak. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih solusi yang tadi disebutkan? Dari tadi sudah berkali-kali disebutkan ini ada visi misinya sama, lalu kemudian 8 bulan SK sudah di rumah. Tadi Pak Adan juga bebas dari hutangnya senilai miliaran. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan dalam bisnis bersama dengan PT BES ini? Ya, karena kita komunitas anti riba ini bekerja sama dengan PT BES, di mana PT BES ini adalah perusahaan perdagangan, secara otomatis pasti ada hal yang diperdagangkan. Jadi ada produk yang diperdagangkan. Jujur, di sini kalau kita punya cita-cita pengen jadi artis, bisa. Ya, nggak perlu backgroundnya harus cantik, nggak perlu backgroundnya harus muda gitu ya. Jadi artinya kriteria-kriteria seorang artis bagi kita mungkin udah expired ya Mbak ya. Tapi jujur di sini impian kita kalau mau jadi artis bisa banget. Karena Ngapain apa? artisnya ngapain? Artisnya kita bisa mengenalkan selain solusi ya Mbak ya. Karena di PT BES ada produk, kita bisa mengenalkan produk-produk yang bagus, yang berkualitas, yang bermanfaat bagi banyak orang, seperti itu. Ibu jadi bikin tayangannya Ibu sendiri, bikin video Ibu sendiri, lalu kemudian menyebarkan kepada teman-teman. Bisa seperti oh, ini itu. Bu Istiqomah nih, ini artisnya nih, artisnya Karib nih. Betul. Bisa kita bisik-bisik aja sih, ngerumpi-ngerumpi ibu-ibu. Biasanya kan seperti ini ya Mbak ya, jujur. Kolagen ini di awal-awal saya bergabung, ini rutin banget saya minum, saya konsumsi. Karena apa? Ini bisa sebagai master antioksidan. Kandungan kolagennya sangat tinggi. Ini dikonsumsi ya Bu ya? Dikonsumsi. Jadi bentuknya serbuk, nanti kita bisa larutkan ke dalam air bening, bisa kita konsumsi rutin 1 hari 1 kali ya. Di sini booming banget di awal saya bergabung Mbak di sini kan, karena mayoritas teman-teman saya wanita. Pengen artinya kelihatan perawatan kepada kulitnya. Bisa bikin glowing di kulitnya, kemudian bisa bikin kenyal, bisa kencang seperti itu. Kita bisa terhindar dari polusi udara juga ketika kita sudah rutin menggunakan ini. Jadi kita konsumsi rutin. Ini yang paling di awal-awal kami kenalkan seperti itu Mbak.
Itu Dan adalah produk jadi- yang bisa campurkan dengan minuman. Minuman, jadi serbuk ya, bentuknya serbuk, nanti dicampur dengan air bening, kita konsumsi 1 hari 1 kali. Oke. Seperti- Ini Terus namanya sebelahnya- LVN Collagenea. Apa Bu namanya? LVN Collagenea. LVN Iya. Collagenea. Kandungan kolagennya sangat tinggi. Jadi jujur, insya Allah bermanfaat banget. Bisa dikonsumsi oleh wanita juga, pria juga bisa. Oh. Dan yang luar biasa Mbak, ini bisa jadi masker. Saya dulu ada sedikit keriput-keriput itu, ada flek-flek gitu ya. Saya gunakan selain saya minum, saya konsumsi, bisa kita jadikan untuk masker sedikit-sedikit. Masker bisa Gitu. dikonsumsi Iya. bisa. Jadi efisiensi belanja satu produk, manfaatnya bisa untuk macam-macam. Berikutnya apa itu Ibu? Nah, ini namanya susu kambing ya, susu Evitgo. Susu kambing murni 100% insya Allah. Kalau di saat pandemi ini juga kemarin laris manis sampai ketika kita order aja Mbak kosong. Kenapa, Bu? Pengaruhnya, efeknya karena ini manfaatnya adalah untuk yang punya gangguan lambung. Saat COVID kemarin pasti banyak yang depresi, banyak yang stres, ya kan? Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Pasti jadi timbul asam lambungnya naik. Oh. Yang gangguannya pada lambung. Asam lambung cocok, nah ya. rutin mengkonsumsi ini, Evitgo ini, jadi asli susu kambing, insya Allah nanti bisa teratasi. Saya punya temen aja Mbak, yang kemarin itu punya gangguan lambung, ada mah sampai akut, sampai berdarah begitu, rutin dikonsumsi ini sama ini nih. Apa tuh Bu? Alhamdulillah, ini habatus soda propolis ya. Oke. Jadi di perpaduan ini mahnya bisa sembuh. Yang tadinya akut bisa alhamdulillah perlahan-lahan bisa pulih kembali. Oke. Gangguan bronkitis juga bisa konsumsi ini. Bisa juga. Nah, dan yang paling penting suka yang kepengen konsumsi Evitgo susu kambing tapi bau perengus gitu ya. Pasti orang jadi menghindar, nggak mau mengkonsumsi. Padahal manfaat susu kambing itu baik banget buat kesehatan kita. Tapi Evitgo ini insya Allah nggak akan ada bau perengusnya. Jadi Baik. rasanya gurih, enak sekali. Terus Kemudian sebelahnya lagi? ini adalah habatus soda propolis. Jadi Haspro, kandungan dari ekstrak habatus soda dan propolis ya. Di sini bisa mencegah kita dari bakteri, dari virus gitu kan. Selama pandemi Covid kemarin ini juga laris Mbak, laris manis gitu ya. Baik. Yang positif aja ketika dicek itu di perpaduan dengan ini insya Allah nanti bisa negatif. Bisa Gitu. dicoba ya? Bisa dicoba. Jadi ini bisa meningkatkan imun Pro. juga. Iya, Oke. habatus soda dan propolis. Kolagen udah, susu kambing udah, Hubs Pro udah, ada Udah. lagi sebelahnya? Sebelahnya ini nanti, ini Mas Andika biasanya akan jelaskan ini. Nih, nanti Mas Baik, kita Andika. geser berikutnya. Langsung saja bersama dengan Mas Handika. Mas Handika, Iya, sudah berapa halo. lama Mas bergabung Mas? Saya kurang lebih 2019 pertengahan, 2 tahun setengah Mbak, 2 tahunan. Kalau Mas Handika backgroundnya apa Mas? Saya waktu itu masih semester 4 kuliah Mbak. Kalau Masih sekarang kuliah. pensiunan mahasiswa. Pensiunan mahasiswa, berarti sudah Iya. sarjana. Iya, Dan dan- sekarang ini fokus di Karib ini ya Mas Iya, ya? fokus di Sahabat Karib. Alhamdulillah seperti yang lainnya juga. Saya salah satu mahasiswa kan pikirannya belum ada hutang, belum ada angsuran. Tapi alhamdulillah dengan saya bergabung dengan komunitas Sahabat Karib, itu saya bisa mewujudkan sesuatu impian saya itu tanpa harus merasakan pakai kredit, Wah, pakai terselamatkan dong Mas. Belum sempat merasakan riba, sudah terselamatkan, dapat Iya, solusinya. alhamdulillah. Itu sangat saya bersyukur dapat wasilah ini ketika waktu saya masih kuliah dulu di bangku kuliah. Dan waktu di wisuda ya alhamdulillah sudah ada aset yang bisa saya wujudkan untuk ya orang tua dan keluarga saya. Gitu. Ada aset juga yang sudah bisa Alhamdulillah didapatkan? sudah Mbak. Ya kendaraan seperti mobil dan juga Tanpa kafling. minta orang tua ya Mas ya? Alhamdulillah murni dari hasil. Pasti bangga sekali orang tuanya. Iya. Nah, pada saat akhirnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, apa sih yang membuat Mas Handika itu kok akhirnya setia sekali sama Sahabat Karib? Nah, salah satunya selain ini adalah kita tuh berdakwah juga Mbak di akhir zaman. Nah, ini berdakwah tentang mari kita mewujudkan itu dengan cara tidak dengan riba atau yang tidak dilarang dari ajaran agama seperti itu. Contohnya ya gimana caranya ya seperti yang dikatakan beliau, menambah solusinya menambah ikhtiar, menambah sumber penghasilan. Itulah salah satunya yang salah satu ini bagian dari dakwah lah untuk saya lakukan. Dan alhamdulillah saya waktu kuliah juga saya berpikir daripada saya cuman kuliah main, lebih baik saya kuliah bisnis. Itu lebih bisa menghasilkan, Mbak. Gitu. Ini nih harus dicontoh nih. Nah, ngomongin soal kubis, kuliah bisnis. Sekarang kita bisnis. Nah, Alhamdulillah. apa yang akan diperkenalkan Nah, sama Mas Andika nih? Oke, jadi ini Mbak, ini saya
sering selalu pakai yang selain kolagen, saya kok pakai juga LVN Beauty Skincare Face dan Body Serum. Ini sering saya pakai ketika saya habis mandi. Jadi cara pakainya ketika kita habis setelah mandi itu cukup ditaruh di tangan atau di muka, lah didiamkan sebentar, digosok, didiamkan sebentar ya. Kasih lihat dong Mas, kasih lihat dong. Oke, nah gini ya. Nah, gini didiamkan sebentar ya. Setelah itu nanti digosok perlahan-lahan. Kita nanti bisa bandingkan dengan tangan yang sebelahnya yang belum dikasih. Nah, itu membuat kulit kita menjadi lembab, Mbak. Jadi ketika kita kena AC mobil atau kita keluar itu tidak akan kayak apa ya, bekisik gitu loh. Nah, lebih nggak lembab kering dan gitu, Mas, ya? Iya, nggak kering. Nah, Kelihatan. nih, kelihatan Oh, nggak? kelihatan yang sebelah kanan lebih Iya, karena lebih ini yang ini warnanya belum lebih tak cerah kasih loh. nih. Ini belum tak kasih yang pakai jam. Yang ini yang udah tak kasih. Nah, Iya, yang kanan Ini ya? yang kanan, Yang kanan ini iya. kelihatan lebih cerah warnanya. iya. Nah, jadi ini bagusnya dari produk LVN Beauty Skincare Face dan Body Serum ini sudah aman karena sudah terawasi oleh BPOM dan juga MUI. Oh, Jadi itu penting tuh. penting sekali, Kita kan Mbak. kadang suka khawatirnya ada kandungan apa, kandungan apa. Nah, gitu biasanya kan kadang takut nih kalau ada efek samping atau bikin iritasi dan lain sebagainya. Insya Allah ini aman digunakan untuk kita yang sering memperhatikan penampilan seperti itu. Khususnya ada lagi, ini yang sebelah sudah geser ini. Ini ada LVN Crystal V. Kalau ini bagus untuk para ladies ini, para mbak-mbak atau ibu-ibu. Karena Kakak-kakak dong. iya, kakak-kakak bisa, ibu-ibu, bunda-bunda juga bisa. Karena Kenapa? Crystal V ini untuk mengatasi keputihan dan juga bau yang tidak sedap di bagian Miss V seperti itu, Mbak. Nah, jadi ini kecil seperti ini bisa digunakan sampai 1 tahun jangkanya. Jadi bisa untuk mengatasi yang tadi yang saya sebutkan, iritasi dan lain sebagainya. Jadi suami tambah sayang ya. Nah, yang memakai istrinya, yang bahagia suaminya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah ini aman karena ini dari 100% organik. Oke. Ada daun sirih, lidah buaya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Itu tadi kan yang pakai istrinya, Ya. yang bahagia suaminya. Betul. Kalau yang terakhir ini yang konsumsi adalah suaminya, yang bahagia istrinya atau pasangannya. Tunggu, tahan. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, Mas. siap. Nanti kita lanjutkan kembali. Anda pasti semakin penasaran, produknya banyak, produknya bagus-bagus. Nah, terus bagaimana sih konsepnya, konsep bisnis ini seperti apa? Bagaimana caranya untuk bisa join dengan Sahabat Karib? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita kembali lagi masih membahas mengenai solusi mudah lunas hutang, bebas riba. Nah, ini adalah saatnya pemirsa untuk Anda bisa tahu lebih dekat lagi. Tapi sekarang kita akan menuju ke Mas Handika dulu. Yang pakai suami, yang mengkonsumsi suami, yang bahagia istri. Maksudnya bagaimana nih produknya? Jadi maksudnya ini produk khusus untuk yang sudah berkeluarga, itu lebih baik karena akan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, lambangnya banteng loh itu. Iya, lambangnya banteng ini. Karena apa? Lambang kejantanan, Mbak. Ya, seperti itu. Jadi Econnect ini, Hipower ini untuk kalau bapak-bapak yang konsumsi, ini bisa kodenya merubah cacing jadi naga, Mbak. Waduh, jadi naga. Ya. Jadi ini yang konsumsi bapak-bapaknya yang bahagia istrinya. Karena apa? Meningkatkan durasi, meningkatkan libido, stamina. Karena mengandung ekstrak tribulus dan juga ginseng juga. Ini saling membahagiakan suami istri. Betul, ya. iya. Jadi sama-sama. Ada yang buat istri, ada yang buat suami. Ada. Nah, terus sebelahnya lagi apa itu, Mas? Ini sama-sama ini cuma beda aroma aja. Sama. Seperti Baik, itu tadi ada produk-produknya tadi sangat lengkap sekali, dari ada masalah kesehatan, terus kemudian ada yang untuk stamina, untuk kecantikan juga ada. Sekarang ke Pak Ahdan. Pak Ahdan, depannya Pak Ahdan ini apa nih, Pak? Iya, ini untuk pertanian, Mbak. Oh, pertanian juga ada, Iya, Pak? ini untuk pertanian, ini produk yang saat ini sejak pandemi nggak ngefek gitu ya, karena pertanian itu tetap harus jalan kan. Iya. Kalau yang lain-lain mungkin juga agak berkurang, tapi di masa pandemi itu kesehatan juga luar biasa, tapi pertanian juga udah dahsyat. Nah, ini kita ada 3 pupuk yang untuk pertanian. Yang pertama ini eco farming. Eco farming ini organik semua ya, organik. Ini luar biasa, ini pembenah tanah. Jadi selama ini kan petani kita ini banyak pakai pupuk kimia ya. Pakai pupuk kimia, di mana ketika pakai pupuk kimia faktanya biaya pemupukannya lama-lama tambah mahal, tapi hasil pertaniannya menurun. Iya. Dan ini kontradiktif begitu.
Nah, kalau dulu saya ingat waktu saya masih kecil dulu, kebetulan kakek saya ini petani, saya sering main ke sawah cari belut masih gampang. Sekarang kalau kita ke sawah cari belut sudah nggak ada. Kenapa? Belutnya keracunan semua. Ya, nah maka sekarang ini dari fakta bahwa kebutuhan pupuk meningkat, hasil pertanian menurun, sementara kondisi tanah juga semakin rusak. Nah, perlu kita sekarang ini kembali ke organik lagi, kembali ke masa lalu, jadi tanpa pupuk kimia. Ini kita punya namanya eco farming original. Ya, ini cocoknya untuk padi palawija ya, dan ini utamanya adalah pembenah tanah, Mbak. Ini pembenah tanah, jadi ini biasanya dipakai ketika sebelum ditanam, jadi masih pengolahan tanah. Kemudian kita juga punya fotosintesa yang ini juga sama, hampir fungsinya, cuma ini untuk disemprotkan ke tanamannya. Oh, langsung Ya, ke tanamannya. ya, ke tanamannya. Kalau ini pembenah tanahnya, kalau ini untuk lebih Jadi utamanya lengkap ya, adalah ke tanah tanamannya. ada, tanamannya ada. Ya, dan ini semuanya perlu air. Ya, perlu air karena ini untuk padi palawija. Nanti Jadi kayak dibiangkan, dicampurkan dilarutkan di air. Betul. Oke. Kemudian nanti disemprotkan. Dan ini ini bisa untuk 1000 meter ini. Lu tuh kecil, Pak. Kecil, tapi segitu? ini kalau 1000 meter cukup satu ini saja. Wah. Ya, sama ini dengan ini. Nah, kemudian kita punya pupuk yang luar biasa yang saat ini ya juaranya gitu ya, namanya slow release. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali kebun, terutama kebun kelapa sawit ini luar biasa banyaknya. Nah, kita punya produk ini yang sekarang ini sudah sangat terbukti lah. Ya, ini utamanya adalah untuk tanaman keras. Tanaman keras itu ya kayak sawit, durian, mangga, kelengkeng dan sebagainya. Nah, pemupukannya sangat mudah karena kalau pilo slow release ini tanpa air. Ini tanpa air, jadi ini cukup cangkul dekat batang pohonnya, kemudian ini dimasukkan, dibuka dikit, dimasukkan, timbun, sudah selesai dan nggak perlu dalam-dalam. Nah, jadi tanpa air. Dan faktanya ketika kita coba untuk tanaman terutama yang sekarang ini sangat laris, itu untuk sawit. Kelapa sawit. Untuk sawit ya, untuk sawit itu dengan menggunakan pupuk ini itu peningkatannya luar biasa, terasa sekali peningkatannya. Kemudian bahkan ada tanaman-tanaman sawit yang nggak keluar buahnya atau dibilang sawit jantan, tapi ketika pakai pupuk pilo slow release ini menjadi betina, artinya menjadi berbuah gitu. Menjadi berbuah. Dan ini luar biasanya pupuk begini, ini pemupukannya juga hanya satu saset seperti ini bisa untuk 3 bulan. Makanya kalau dibandingkan pupuk yang sekarang, menggunakan pilo slow release ini lebih mudah aplikasinya karena tanpa air dan juga ini lebih hemat. Ya, satu saset ini artinya ini cuma kalau dihitung per ini cuma 12.500. Ini untuk 3 bulan, berarti sebulannya hanya 4 ribuan lah. Sebulan penggunanya hanya 4 ribuan. Iya, satu pohon sawit. Satu pohon kelapa biaya sawit. pembukaannya sebulan hanya 4 ribuan karena ini bisa dipakai untuk 3 bulan. Wah. Ya, sekali pemupukan untuk 3 bulan, makanya pada seneng banget. Apalagi hasilnya peningkatannya juga luar biasa. Baik, tadi kan sudah disampaikan ini kan produk-produknya luar biasa ya Pak Andan ya. Ada yang produk tadi kesehatan, stamina, lalu kemudian kecantikan, lalu untuk kebahagiaan suami istri, lalu kemudian bahkan sampai dengan pertanian. Nah, berarti kalau kita join di Sahabat Karib, kita bisa menjual produk ini. Ya, hanya dengan minimal 2.100.000 ya. Yang 100.000 itu untuk registrasi lah ya, untuk registrasi nanti akan dapat flip chart, atau dapat buku panduan dan sebagainya. Kemudian kita yang 2 juta itu belanja produk. Jadi kalau misalnya untuk beli pupuk misalnya, nah ini dapat 10 box seperti ini misalnya. Dapat 10 atau dapat 12 box seperti ini. Atau 12 box seperti ini, atau 12 kayak gini, atau mau campur-campur juga boleh. Atau dicampur dengan produk kesehatan, produk kecantikan, artinya dapat 12. Ya, dimana rata-rata sebenarnya kalau harga eceran nih, harga ecerannya kan ini 250. 250 250 Padahal ribu. kita kalau 2 juta kita dapatnya bisa 12. 12. Berarti 250 kali 12 dapatnya 3 juta nilainya. Oh, gitu berarti ya. keuntungan kita 1 juta. 1 juta. Depan mata udah Di kelihatan depan keuntungannya mata. 1 Jadi juta. sejak awal pun modal kecil, tapi kalau kita bisa ini, kita bisa dapat untung. Nah, pilihannya ada beberapa, yang paling tinggi itu 62 juta. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita dapat rezekinya? Ya caranya gampang. Cara yang pertama adalah kalau kita misalnya nih, saya pemilik kebun sawit yang ratusan bahkan mungkin ribuan hektar, ya sudah saya pakai pupuknya saja, saya pakai sendiri juga boleh. Ya, selama ini kalau mereka pakai pupuk biasanya kan paling dapat sudah bertahun-tahun pakai pupuk, paling hadiahnya apa?
kalender, paling kaos gitu ya. Sar, jadi tadi kita kalau join Sobat Karib yang harus kita keluarkan sebagai awal itu minimal adalah 2 juta. 2.100.000. 2.100.000. Nah, 2 jutanya itu bukan untuk biaya yang lainnya tapi untuk belanja produk. Belanja produk. Berarti balik lagi ke kita. Balik lagi. Yang 100.000 adalah untuk administrasinya. Iya, jadi nanti 100.000 itu sebenarnya untuk registrasi, kemudian nanti dapat flip chart, dapat buku panduannya, dapat katalog produk, itu 100.000-nya dapat itu, kemudian 2 jutanya untuk beli produk. 2 juta beli produk, which is depan mata pun kita sudah melihat kayak tadi yang pupuk tuh keuntungannya sampai dengan 1 juta. Iya. Itu adalah yang paling standar ya, yang paling basic ya. Programnya juga bermacam-macam di situ. Nah, berarti dengan kata lain sebetulnya ini sangat menguntungkan sekali ya Pak ya? Iya, jadi saya ini, karena saya ini pengusaha dari tahun 93 ya, banyak usaha saya macam-macam. Saya ketemu bisnis ini, saya sebenarnya dalam tanda petik, ini gila, ini bisnis keren banget, modalnya kecil tapi potensinya luar biasa. Jadi nggak perlu juga kita untuk jalankan usaha ini harus berhutang juga, nggak perlu gitu. Ya, jadi modalnya kecil, tapi potensi resikonya berarti kecil juga, atau kalau bisa dibilang tidak ada, tapi ya anggaplah resikonya kecil, tapi potensi rezekinya luar biasa. Baik Bu Isti, pada saat Bu Isti pertama kali join, Bu Isti juga ngambil program yang paling dasar itu Kak Ibu? Iya, program basic dulu. Pada saat ngambil program basic, Ibu waktu itu tertariknya produk yang mana? Produk yang kesehatan ini. Nah, jadi yang rutin saya konsumsi dulu, ya, karena kebutuhan saya gitu ya. Jadi di sini di awal saya memilih produk-produk yang artinya saya gunakan sendiri. Karena apa? Ketika saya bisa menggunakan produk ini sendiri, saya bisa merasakan manfaat ini. Ketika saya bisa mengenalkan produk ini kepada teman-teman, saya bisa menjelaskan seperti itu. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah sebuah contoh yang bisa dicoba pemirsa, apalagi Anda sudah mengetahui bahwa seperti yang disampaikan Pak Hadan tadi, dengan modal kecil, tapi ternyata kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi sesaat lagi. Pemirsa, kita masuk di segmen terakhir dan kita juga masih berdiskusi ini bersama dengan para sahabat Karib, komunitas anti riba, di mana mereka ini adalah para penggiat anti riba yang mana mereka mengawali bisnisnya dengan tidak menggunakan riba tapi menghasilkan keuntungan sehingga membuat mereka terbebas dari hutang. Betul begitu ya tadi Bu Isti ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, silakan dilanjutkan Ibu. Ya. Berarti pada saat awalnya Ibu menggunakan sendiri produknya. Menggunakan sendiri produknya, kemudian saya bisa mengenalkan kepada teman-teman. Nah, ketika teman-teman tertarik, saya ajak untuk bergabung di komunitas anti riba ini. Dan hasilnya sekarang adalah luar biasa. Tadi Mbak, 8 bulan, SK yang 29 tahun nggak pulang, bisa pulang. Alhamdulillah. Kemudian saya bisa menambah aset-aset itu, pembeliannya juga secara cash. Jadi tidak ada kaitannya dengan riba lagi. Kemudian keberadaan kita bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, saudara, keluarga yang punya hutang, bisa terbantukan dengan solusi yang ada di komunitas anti riba. Jadi ini. bisa mengajak ya. Iya, seperti Wah, itu. itu tadi ada nomor teleponnya Bu Isti juga tuh, kalau mau telepon sana juga ada boleh. nomor saya di situ. Baik, geser ke Mas Handika. Mas Handika, berarti pada saat awal juga ngambil produk digunakan untuk diri sendiri atau langsung keperluan orang lain? Sama, jadi cukup pakai sendiri untuk bisa membuktikan, dan juga ceritakan, PCA, pakai ceritakan manfaatnya, dan bisa ajak orang lain juga merasakan manfaatnya dong tentunya. Nah, yang kedua juga kita bisa menceritakan solusi bebas hutang ribanya Mbak. Jadi bisa cerita di produk maupun di komunitas bisnis ini, visi misinya. Nah, yang penting sekarang hasilnya bagaimana Mas di tahun 2019, tahun 2022 ini seperti apa? Ya, alhamdulillah lah, ini sudah ya seperti Bu Istiqomah. Kalau saya awalnya tidak punya hutang, tidak punya angsuran, tidak punya apapun yang urusan dengan riba, bank. Tapi alhamdulillah sudah ada aset yang saya punya, dan juga kendaraan mobil juga hasil dari saya menjalankan usaha di sini. Dan saya fokus di sini sekarang saja. Pilihannya di situ. Iya. Jadi ijazah nganggur. Dulu kuliahnya apa? Saya jurusan hukum. Jurusan hukum. Fakultas hukum, iya. Anak hukum bisnisnya ini. Wah, berarti ini adalah diversifikasi. Ya. Baik. Pak Ahdan, kalau kita melihat kisah dari Bu Isti, dari Mas Handika, nah berarti apa yang bisa diingatkan kepada pemirsa? Ya, jadi Bu Is, Mas Handika itu hanya sebagian saja ya dari sekian banyak orang, karena di dalam komunitas anti riba ini banyak sekali ya dengan berbagai latar belakang. Dan juga dalam latar belakang pendidikan, latar belakang agama, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, bermacam-macam.
Ya, dan ini juga ada bahkan yang dulunya pembantu rumah tangga sekarang sudah punya kemana-mana, udah naik mobil. Oh iya? Dan mobilnya cash. Ada yang Cash. pemulung sekarang juga sudah kemana-mana sudah bisa beli mobil cash gitu Cash ya. juga? Iya. Waduh. Ada tukang pijet juga ya yang Oh sekarang ya? udah pokoknya banyak sekali orang-orang yang berubah kehidupannya karena apa? Di usaha ini sangat mudah sebenarnya, modalnya kecil, kemudian produk-produknya juga sangat luar biasa manfaatnya, kemudian tidak dikerjakan sendiri karena kita dalam komunitas ini kan saling bantu. Nah ini kan pasti banyak yang ingin seperti Bu Is, ingin seperti Mas Andika, ingin seperti Pak Ahdan. Nah bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang-orang seperti Anda semua ini? Ya, yang pertama adalah keberanian mengambil keputusan dulu ya, karena bagaimanapun juga sekali lagi orang pengen punya tambahan penghasilan pasti dengan modal karena ini usaha itu ada modal tapi modalnya kecil lah. Iya. Modalnya cuma 2.100.000 tadi. Yang paling berani mengambil keputusannya dulu, kemudian nanti kita ada bimbingannya bisa online bisa offline ya, apalagi sekarang ini sudah zaman yang menurut saya sudah zaman maju, zaman modern ya, jadi komunikasi sudah tidak terhambat, bisa melalui video call, voice call, kemudian Zoom atau mungkin pertemuan-pertemuan offline. Tapi yang menarik kenapa banyak sekali orang-orang yang bisa sukses ya karena di usaha ini tidak dikerjakan sendiri tapi saling bantu. Baik, kalau begitu di layar televisi sudah ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Pemirsa silakan saja, ada teleponnya Pak Ahdan, ada teleponnya Mas Handika, ada teleponnya Bu Is, dan juga ada beberapa nomor telepon yang lainnya. Anda langsung saja hubungi, Anda boleh tanya-tanya, Anda bisa mencari tahu bagaimana solusi yang Anda butuhkan tentunya untuk bisa seperti sahabat-sahabat saya ini, sahabat karib, sahabat komunitas anti riba. Baik, kalau begitu kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih Bu Istiqomah, terima kasih Mas Handika, terima kasih Pak Ahdan. Terima kasih, Mbak Sukses Vicky. selalu. Ini gerakannya sangat luar biasa para penggiat anti riba. Terima kasih sekali lagi. Baik pemirsa, demikian adalah program kita kali ini, solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.